Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardhin walau manzuran au mu'adan wa yasulul qiyamu binasbi faqari dhahrihi ay idhamihi allati hiya mafasiluhu walau bistinadin ila syai'in bihaitsu law zalah la saqata wa yukrahul istinadu la min hina'in in kana aqraba ila aqdir ruku' illam yu'jiz an tamamil intisab. Rukunnya sholat yang nomor 3 yaitu berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Kalau orang mau sholat fardu, maka wajib hukumnya berdiri ketika dirinya mampu berdiri. Jadi saya mampu mancing, Kak Dinto wajib sholat mancing. Le mila dari Kak Dinto, berdiri ini diwajibkan kepada orang yang mampu untuk melaksanakan sholat berdiri. Dalam sholat fardu. Di dalam sholat fardu, bagi orang yang mampu berdiri melaksanakan sholat, maka hukumnya wajib berdiri. Jika orang yang mampu berdiri di dalam sholat fardu kemudian tidak melaksanakan sholat dengan berdiri, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri termasuk rukun bagi orang yang mampu berdiri di dalam sholat fardu. Sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, atau sholat yang dinazarkan. Mohon koi paringin beres jika saya disembuhkan dari penyakit ini, misal ini contoh sholat nadar, saya mau sholat 2 rakaat, maka hukumnya sholat 2 rakaat itu menjadi wajib karena sholat yang dinazarkan. Berdiri di dalam sholat nadar itu hukumnya wajib karena termasuk rukun bagi orang yang mampu. Juga sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini sholat yang diulang. Sholat seibeliin boleh. Sholat mu'adahnya mana? Contohnya sholat mu'adah, misal sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ragu misalnya atas pelaksanaan sholat Jumat, ragu imam atau khatib tidak melaksanakan, tidak memenuhi syarat rukun, ragu ya, maka orang yang ragu ini sholat mu'adah lagi, sholat mu'adah sendirian, mengulang sholat duhur, tapi bukan sholat Jumat karena sudah ada sendiri, jadi sholat mu'adahnya. Atau sholat mu'adah ini sholat fardu, selesai sholat fardu ada orang mau sholat berjamaah sendirian, terus diajak oleh orang yang sendirian, ayo sholat lagi dengan saya misalnya, kan mengulang lagi ini, nah itu mu'adah juga. Jadi orang yang mampu berdiri di dalam sholat fardu yang 5 waktu, sholat Jumat, sholat yang dinazarkan atau sholat mu'adah, ini menjadi rukun. Jadi berdirinya itu hukumnya masuk rukun sholat. Jika tidak berdiri bagi orang yang mampu, maka sholatnya tidak sah. Jadi menabi orang sekelar mampu, sekelar mancing, pas tak sholat mancing Kak Dinto sholatnya tak sah. Tapi menabi orang Kak Dinto baca tak mampu berdiri, misalkan sakit, maka dibolehkan sholat duduk. Kayak itu. Boleh kalau nggak mampu berdiri karena sakit, walaupun sholat fardu disilahkan untuk sholat duduk. Sholat yang dinadarkan boleh sholat duduk. Sholat yang diulang, sholat mu'adah boleh sholat duduk. Tapi yang boleh ini bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jika mampu berdiri pas sholat duduk, tidak sah sholatnya karena berdiri itu termasuk rukunnya sholat. Mancingnya melolo Kak Dinto termasuk rukun sholat Kak Dinto tereran. Ama nabi orang Kak Dinto tak mampu sholat mancing keng karena songkan, keng karena sakit, maka boleh sholat duduk. Boleh sholat duduk.
apa punten. Duduk ini bermacam-macam. Duduk itu bermacam-macam. Pertama, bisa duduk seperti julus bainas sajdatain. Longguna orang si asolat longgu papadeh sareng longguna orang selongku iantara sujud dua ketika membaca Rabbil firli warhamni le longku ingat kedua longku iftirasnya mana ngalamak sokoh so pada sekangan patut sekacere ketojuin. Jadi pertama nggak nikah orang si asolat longguna boleh seperti duduknya orang yang duduk di antara dua sujud ketika membaca doa Rabbil firli warhamni wajurni. Seperti itu pertama. Yang kedua, bagi orang yang sholat duduk thummat tarabbu'u boleh bersila aselah. Enggak dia Masudin aselah. Boleh. Enggak apa-apa. Bersila. Lah aselah gak adin toh. Sebener aselah mana binenge kitab gak adin toh. Thumma tarabbu wa qawluhu thumma tarabbu huwa an yajlisa ala warakaihi wa yad'u rijhul jumna tahta fakhdhihil aisar wa rijhul yusra tahta fakhdhihil aiman. Longku aselah sebener iki saya kocak longku aselah gak adinto sapa nasekangan kaki yang kanan ini diletakkan di bawah paha yang kiri. Sapa nasekangan sabe bena pokang sekacir itu mah soko sekangan sabe ben pokang sekacir ngaki gitu. Terus soko sekacir sabe neng benah pokang sekangan seperti apa Mas? Oh ya seperti Mas Udin itu sudah itu bersila namanya. Jadi makin duduk bersila ini kepada caran menteritan punya pas syukur asil lah mana yang kitab kentu ben dengan fathul muhendi yang tutut tolibin saya hanya mau alongku asil lah engki gak dintoh sopona sekangan ki alongku gak dintoh engki munteng apa alongku pas sopona sekangan gak dintoh sabe bena pokang sekacir pokang sekacir soko sekangan sabe neng bena pokang sekacir. Terus soko sekacir sabe bena pokang sekanan. Seperti ini. Boleh, tidak apa-apa. Itu pilihan yang kedua bagi orang yang mau sholat duduk. Boleh bersila dengan praktek tersebut tadi. Yang ketiga, boleh duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu seperti duduk julus tahiyat akhir itu, tasyahud akhir, boleh seperti itu. Jadi orang yang tidak mampu berdiri karena sakit ini dibolehkan sholat duduk. Duduknya tiga macam. Pertama, duduk seperti duduk di antara dua sujud ketika membaca doa Rabbil firli seperti itu. Yang kedua, boleh duduk tarabbu bersila aselah. Isiannya masalah sopona sekangan diletakkan di bawah paha yang kiri, kaki yang kiri diletakkan di bawah paha yang kanan. Paham ini? Yang ketiga, pilihan duduk boleh tawarruk seperti duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir itu. Kain toh manabi orang tidak mampu untuk melaksanakan sholat berdiri disilahkan mungkin karena songkan mungkin karena sakit sholat longku tak mau apa kencer na pada gue jaringan cetak mampu sih sholat mancing maka dibolehkan untuk sholat duduk. Misal tidak mampu sholat duduk karena sakit, kalau saya sholat duduk tambah parah misalnya penyakit dari mah umpamanya tidak mampu sholat duduk fa in ajaza anis shalah qaidan shalla muqtaji'an ala jambihi mustaqbilan lil qiblah biwajhihi wa muqaddami badanihi. Jika tidak mampu sholat duduk maka dibolehkan sholat berbaring kanan, miring kanan. Jadi mun tak kelar sia sholat alongku
Eyoleyaki asolat tedung miring kanan. Tedung miring kanan. Biar apa tedung miring kanan? Serana beda di dajengki. Kan miring kanan. Ingat ring mati kak ruah. Seperti orang mati kak ruah. Miring kanan. Menghadap kiblat, wajah menghadap kiblat dan dada menghadap kiblat boleh. Wa yukrahu alal jambil aisar, kalau miring ke kiri boleh tapi makruh. Jadi mon pas asolat tedung miring ka kacir keentoh pokoknya makruh, kayak ngesah juga jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur miring tedung miring ke kiri itu nggak makruh. Misal kalau saya miring tidung miring ke kanan sakit misalnya, maka dibolehkan tidur miring ke kiri, tidung miring kakacer. Tamun apa pun tentang makruh karena beda uzur, karena beda uzur. Mana bisa bung uzur asolat tidung miring kacir kain pokoknya makruh. Mana beda uzur keng karena songkan tak pun apa, tak makro punten tedung mereng kacir. Paham ini? Seumpama masih tidak mampu tidur miring kanan, famustalqiyan ala dhahrihi wa akhmasahu ilal kiblah, tedung gentang oleh salat tedung gentang membentang. Wa yajibu an yadha'a tahta ra'sihi nahwa min khaddatin wa yajibu an yadha'a tahta ra'sihi nahwa min khaddatin liyastaqbila biwajhihi al-qiblah. Mon tak mampu asolat tedung miring kanan, maka dibolehkan tidur membentang agentang. Serana beda deng di temor, serana beda di temor, dan wajib kepala itu di bawahnya ada semacam bantal. Jadi sebagai bantal serana gak dintoh. Maksudnya apa? Supaya muwana madep dekah kiblat. Kan diberiin bantal ya bagaimana serah umpamana tedung miring gentang gak ditenggi, serana sebagai di temor pas beriin bantal ya bagaimana serah kentok. Maksudnya apa? Supaya wajah ini menghadap kiblat. Sekian untuk praktekah. Cara nasolat ketina apa? Ngki cokot ngangkui apa tu beragu nabri ngangkui apa tu mau ruku dengan isyarah, sujud dengan isyarah, lebih ke bawah kalau sujud. Jadi solat orang setedung gentang kan to ngangkui isyarah, ngangkui petotu. Kita tuh seran apa? Agulih sekone ruku. Kalau sujud lebih mabel kan mereka itu. Raki'an wa sajidan wa bis sujudi akhfada minal ima ila ruku. Jadi manabi atau tu kalau ben sujud lebih mabel etempeng ben asuju ketika mau ruku. Umpama ada orang yang masih tidak mampu sholat membentang, bedeki orang umpamana sholat gentang tak bisa. Kenapa pas tak wajib melakukan sholat? Tetap wajib melaksanakan sholat. Sholat dari rumah. Fa in ajaza'an umpamana orang se sholat gentang kak dintoh atau tua ngangkui serana tidak bisa. Kan orang saya sholat gentang, cara nak ruku atau tu ngangkui kepala, memberikan isyarah dengan kepalanya, sujud memberikan isyarah dengan kepalanya juga, lebih ke bawah. Misal tidak bisa umpamanya memberikan isyarah dengan kepala, maka orang yang sholat membentang itu bisa memberikan isyarah dengan telapak mata, kayak itu mata gak ditok, itu mata napon ruku, itu mata boleh sujud. Segitu kan beda orang tak bisa guli sekali, tidak bisa bergerak sama sekali, maka sholatnya bisa memberikan isyarah dengan mata. Ini. Fa in ajazah ajara af'alas shalah ala qalbihi. Seumpama ada orang
tidak bisa sama sekali menjalankan sholat dengan isyarah dengan kepala, isyarah dengan mata, tidak bisa, maka tetap wajib melaksanakan sholat dan menjalankan pekerjaan rukun-rukun sholat itu dengan hatinya. Jadi umpamanya pun tak mampu sholat kentang gak dinto iki, tak mampu memberikan isyarah dengan kepala ruku sujud, tidak mampu memberikan isyarah dengan dua mata, maka tinggal menjalankan rukunnya sholat dengan hati. Ki ate pun saya sholat seketok, takbir, aruku, asujud, selama masih ada akal lagi ibadah, tetap umat Islam gak dintoh punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi pola tak bisa aguli sama sekali pas tak wajib ngelakuin sholat, enggak, tetap wajib. Pun lagi ibadah keng pun tak bisa aguli semua badannya, maka tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan hatinya. Kento menurut madhab Imam Asy-Syafi'i ketika dintoh. Nah ini di dalam sholat fardu ya. Sholat fardu itu berdiri termasuk rukunnya sholat. Bagi orang yang mampu berdiri, silahkan harus berdiri. Jika tidak mampu berdiri, dibolehkan sholat duduk. Duduk tiga macam. Duduk seperti duduk di antara sujud dua, atau duduk bersila, atau duduk tawarruk seperti tasyahud akhir. Jika tidak mampu duduk, maka boleh sholat tidur miring kanan. Jika tidak bisa tidur miring kanan, disilahkan tidur miring ke kiri, tidak makruh kalau tidak mampu tidur miring kanan. Jika tidak mampu sholat tidur miring kanan, boleh sholat membentang, oleh agentang. Saya rana pada di temor, ibu-ibu saya langgenin bental supaya wajahnya menghadap kiblat. Terus rukun sujud dengan isyarah atau dengan serana, ruku memberikan isyarah dengan kepala, sujud isyarah dengan kepala lebih ke bawah. Tidak mampu memberikan isyarah dengan kepala, maka memberikan isyarah dengan kedua mata, ruku sujud. Tidak mampu memberikan isyarah dengan dua mata, maka menjalankan semua rukun sholat atau sunnah sholat dengan hatinya. Selama manusia umat Islam akalnya masih ada, tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah beda ini. Kalau sholat sunnah kamu tanaffilin fayajuzu lahu ayyusalliyan naflah qa'idan wa muttaji'an ma'al qudrah 'alal qiyam awil qu'ud. Kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri, boleh hukumnya sholat duduk. Teka pun kelar sholat mancing manabi sholat sunnah, oleh sholat longgu, oleh sholat tedung mereng, oleh tak apa. Geng, pahalanya separuh. Mon sholat berdiri misal mendapat pahala 100, sholat sunnah ya, sholat sunnah ini. Sholat berdiri misal mendapat pahala 100. Kalau sholat duduk, padahal ini mampu kan berdiri, maka pahalanya dapat separuh, oleh separuh. Seket kan juga itu, seket. Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Orang yang sholat sunnah berdiri afdal, lebih utama. Orang sholat sunnah mampu berdiri tapi melaksanakan sholat dengan duduk, boleh, tapi pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Sholat sunnah ini, orang mau sholat sunnah mampu sholat longgu, ke sholat tidur miring umpamanya, boleh, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi pahalanya orang yang sholat tidur miring kanan sholat sunnah itu separuh pahala dari orang sholat duduk. Sistem gini, umpamanya sholat duduk itu dapat 50,
sholat tidur miring kanan dapat berapa? 25. Allah luar biasa. Tapi Allah Ta'ala yang saking beleseh kepada hambanya sehingga hambanya itu tidak kesulitan untuk melaksanakan sholat. Kan begini kan? Ampun, paham gak Dinto? Oh, dengan ini kembali pun lancung nih. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Cik lancung kah? Menit terus lagi. Ya, Toren.